Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang mengontrak mata kuliah profesi pendidikan, kita bertemu kembali di perkuliahan profesi pendidikan. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai khusus profesi guru. Baik, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Jadi, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai profesi guru. Kadang pernah kita membaca mengenai beberapa berita di media massa, misalnya ada guru yang dipenjarakan gara-gara mencubit seorang anak ya, atau ada guru yang dipolisikan gara-gara mencubit seorang anak juga, atau kasus-kasus lainnya. Nah, ini padahal ini ada sebuah ungkapan ya yang menyatakan bahwa there is only one pedagogy, the pedagogy of love. Jadi dasar pendidikan adalah kasih sayang, cinta kasih yang tulus. Kalau guru sudah kehilangan kasih sayang pada murid, maka saat itulah pendidikan mulai kehilangan jati dirinya. Artinya bahwa fondasi dari pendidikan adalah kasih sayang. Seorang guru harus memiliki kasih sayang, cinta kasih yang tulus untuk anak didiknya. Profil guru, ini ada profil guru yang baik, yang berhasil, yang efektif. Yang seperti apa profil guru yang baik? Guru yang baik yaitu yang memiliki sifat atau atribut moral yang baik, misalnya sabar, jujur, ramah, komitmen, tanggung jawab, berwibawa, dan lain-lain. Sedangkan guru yang berhasil adalah guru yang dapat menggunakan seluruh kemampuannya sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. Guru yang efektif adalah guru yang dapat mendayagunakan waktu, sarana, dan tenaga yang terbatas tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal. Itu beberapa profil guru. Kemudian, seperti apa prototipe guru di sekolah? Ada macam-macam. Ada guru yang malas, ada guru yang atau lazy teacher, ada guru yang pudar atau colorless teacher, guru tua, older teacher, guru yang kurang demokratis, dan guru yang suka menentang. Nah, di sini ada juga beberapa jenjang golongan dan pangkat guru ya di Indonesia. Dimulai dari golongan 3A, ini penata muda, ya, jenjang pangkatnya penata muda, jabatannya guru pertama, 3B, penata muda tingkat 1, jenjang jabatannya masih guru pertama, 3C, penata, yaitu guru muda, 3D, penata tingkat 1, guru muda, 4A, pembina, guru madya, 4B, pembina tingkat 1, guru madya, 4C, pembina utama, pembina utama muda, guru muda, 4D, pembina utama madya, guru utama, 4E, pembina utama atau guru utama. Lalu komponen gaji guru atau terutama yang PNS, jadi zaman dulu itu ada gaji pokok, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan jabatan. Nah sekarang gaji pokok itu komponen gaji guru itu ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja ya yang disebut dengan sertifikasi dan tunjangan kemahalan. Kesalahan yang sering dilakukan guru, yang pertama mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, yang kedua menunggu peserta didik berperilaku negatif, jadi tidak melakukan pembinaan, jadi sebelum terjadi perilaku negatif, tapi bertindak setelah adanya kejadian atau peristiwa yang diakibatkan oleh peserta didik yang berperilaku negatif, mengabaikan perbedaan peserta didik, merasa paling pandai, diskriminatif, memaksa kehendak, dan terlalu permisif dengan siswa. Fokus perhatian profesi guru adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kemudian memperbaiki citra guru,
perilaku guru dalam masyarakat, jadi memperbaiki perilaku guru dalam masyarakat, meningkatkan kompetensi guru, yaitu kepribadian, sosial, pedagogis, dan profesional. Lalu keterampilan guru dalam proses pembelajaran, apa saja yang harus dimiliki oleh guru? Jadi seorang guru harus memiliki keterampilan dasar yang harus dimiliki. Yang pertama membuka pelajaran, yang kedua harus memiliki keterampilan mengelola kelas, harus memiliki keterampilan bertanya dasar dan lanjutan, harus memiliki kemampuan dalam melakukan variasi-variasi pembelajaran, harus memiliki kemampuan menyimpulkan materi yang diajarkannya, dan juga memiliki kemampuan dalam menutup pembelajaran, serta memiliki keterampilan dan kemampuan dalam mengevaluasi pembelajaran. Perilaku etika guru, yang pertama pertanggungjawaban atau responsibility. Seorang guru yang baik harus memiliki tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap peserta didiknya, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungannya. Kemudian harus memiliki perilaku yang pengabdian atau berdedikasi tinggi. Seorang guru yang memiliki perilaku pengabdian atau berdedikasi tinggi, dia akan melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian harus memiliki loyalty atau kesetiaan. Terus memiliki sensitivitas, loyalty kesetiaan ini, jadi dia akan terus memperjuangkan, setia memperjuangkan supaya anak didiknya ini sampai berhasil. Sensitivity, jadi seorang guru harus memiliki kepekaan terhadap berbagai macam aspek, faktor, kepekaan terhadap perkembangan sosial, kepekaan terhadap perkembangan anak didiknya, terhadap orang tua, terhadap lingkungan, terhadap sesama gurunya, kepekaan terhadap perkembangan keilmuan, dan sebagainya. Mohon maaf. Lalu harus memiliki equality atau persamaan. Artinya tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih terhadap sesama peserta didik. Equity yaitu kepantasan. Seorang guru harus memiliki kepantasan bahwa dirinya memang pantas menjadi seorang guru, bahwa dirinya adalah baik secara penampilan, secara etika, secara perilaku, secara keilmuan, dia harus memiliki kepantasan tersebut. Tujuan kode etik profesi keguruan, yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi. Ada beberapa kode etik guru di Indonesia. Yang pertama, guru berbakti menjunjung peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai suatu perjuangan dan pengabdian. Yang kedelapan, guru melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI merupakan organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan yang mewadahi kaum guru di seluruh Indonesia dalam upaya mewujudkan hak-hak ajasinya sebagai pribadi, warga negara, dan pengembangan profesi. Sifat organisasi PGRI yang pertama unitaristik, artinya wadah guru tanpa diskriminasi sara. Independen, di mana kemandirian dengan utamakan kemitraan, kesejahteraan dengan berbagai pihak. Yang ketiga, non-politik praktis, tidak terikat atau mengikat diri pada organisasi sosial atau partai politik. Organisasi profesi guru didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Guru.
Sebagai organisasi perjuangan, PGRI berjuang untuk mewujudkan misi hak-hak guru, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pembangunan nasional, pendidikan nasional, kesejahteraan guru, dan profesionalitas guru. Sebagai organisasi profesi, PGRI mewujudkan eksistensinya, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan profesi, menetapkan standar perilaku profesional, melindungi seluruh anggota, meningkatkan kualitas kesejahteraan anggota, mengembangkan kualitas pribadi dan profesi. Lifelong education pada profesi guru, yaitu di mana pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat harus ditopang dengan 4 pilar. Yang pertama, learning to know atau learning to learn, belajar dan pembelajaran lanjutan. Learning to do, belajar untuk kompetensi. Learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bermasyarakat. Learning to be, yaitu aktualisasi diri sebagai pribadi, warga negara, dan hamba Allah. Landasan pendidikan sepanjang hayat seperti dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58, Quran Surat 58 ayat 11, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Atau Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Carilah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya. Hadis Imam Mahdi atau utlubul ilmi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Pola kehidupan global sekarang mengarah pada dari komunitas lokal ke masyarakat dunia, dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan sumber daya manusia. Profesor Dr. Karl-Heinz Gessler tahun 2000 menyatakan bahwa learning has become the citizen first duty. Stop learning and you stop living. Jadi artinya bahwa belajar ini menjadikan kewajiban pertama, kewajiban utama seorang warga negara. Stop learning and you stop living. Jika belajar berhenti, maka kamu belajar hidup. Artinya bahwa selama hidup kamu harus belajar. Jadi pembelajaran merupakan keharusan untuk memperoleh kelangsungan hidup yang bermakna. Ada 7 ketegangan di awal abad 21, secara langsung atau tidak akan berpengaruh pada dunia pendidikan. Yang pertama, global versus lokal, universal versus individual, tradisional versus modernitas, pertimbangan jangka pendek versus jangka panjang, kompetisi versus peduli keseimbangan, kesempatan. Yang keenam, kecepatan perkembangan iptek versus kemampuan untuk mengikutinya. Yang ketujuh, spiritual versus material. Ini menurut UNESCO tahun 96. Ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran dengan teknologi informasi. Yang pertama, dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke di mana. Jadi ruang kelas di mana dan kapan saja. Seperti sekarang ini kita belajar bisa membuka YouTube pembelajaran saya kapan saja, ya. Dari kertas ke online atau saluran, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dari waktu siklus ke waktu nyata. Jadi seperti sekarang ini ya, Anda bisa mengakses mata kuliah saya kapan saja dan di mana saja. Ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan di pertemuan keempat perkuliahan profesi pendidikan mengenai profesi guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.